Konsep child free marak kembali diperbincangkan warganet setelah pernyataan kontroversial Gita Savitri Devi, influencer yang kini menetap di Jerman. Menurut Gita, child free merupakan anti penuaan alami yang membuat orang bisa tidur nyenyak 8 jam sehari, tidak stres mendengarkan suara tangisan anak. Lalu benar gak sih konsep child free dapat menjadi anti penuaan? Apa saja dampak child free? Selamat datang di Lebih Baik. Child free secara sederhana merupakan keputusan untuk tak mempunyai anak. Konsep ini sejatinya bukan hal baru. Semakin berkembangnya pemikiran manusia modern, hal-hal tradisional yang tampak menjadi keharusan kini mulai ditinggalkan. Seperti dahulu adalah wajar di banyak negara atau wilayah terjadi pernikahan dini. Tanpa perlu melihat contoh yang jauh, mungkin ada di antara orang tua kita yang menikah di umur 14 tahun. Meski hal tersebut dahulu dianggap wajar, kini praktik tersebut ditinggalkan. Secara ekstrim, kini bahkan menikah juga bukan dianggap pilihan kaku untuk menjalani hidup. Dewasa ini, memiliki anak juga dianggap bukan sebagai keharusan. Menurut penelitian, childless in the United States, pilihan untuk tidak mempunyai anak meningkat dari 10% menjadi 20% di tahun 2000-an dibanding 1970-an. Banyak orang berpikir memiliki anak harus mempunyai kesiapan mental dan material yang baik. Beberapa orang kini menganggap saat ini dunia sudah overpopulasi. Memiliki anak dianggap sebagai tindakan yang kurang bijak. Beberapa lain menganggap memiliki anak dapat merampas hak-hak dan kebahagiaan dalam hidup. Memiliki anak dianggap sebagai sesuatu yang berat dan membuat kehidupan tak lagi bebas. Lalu, apa child free dapat membuat seseorang lebih awet muda dan tak cepat menua? Aging atau penuaan sendiri merupakan proses biologi yang kompleks, yang menurut penelitian Cevenini dan kawan-kawan, tidak ada satupun solusi tunggal untuk mengatasi penuaan. Penuaan disumbang berbagai faktor intrinsik, seperti metabolisme tubuh hingga keturunan. Adapun faktor luar juga bisa mempengaruhi proses penuaan seperti polusi, sinar matahari, hingga gaya hidup. Meski begitu, penelitian lain juga bisa jadi mendukung pernyataan tidak mempunyai anak dapat menjadi anti-aging bagi perempuan. Dalam penelitian, having children can make women's telomeres seem 11 years older menunjukkan jika mempunyai anak dapat memendekkan telomer. Telomer sendiri merupakan penyusun kromosom yang dapat menunjukkan tanda penuaan. Hematnya, semakin pendek telomer, semakin dianggap tua seseorang. Dan penelitian tersebut menyatakan wanita yang melahirkan dapat membuatnya 11 tahun lebih tua. Meski begitu, penelitian lain pada 2016 menyebutkan jika wanita yang mempunyai anak mengalami perlambatan dalam pendekatan telomer. Hal ini dikarenakan selama wanita hamil, ada peningkatan hormon estrogen yang mungkin dapat menjadi pelindung sel dari pemendekan telomer. Penelitian-penelitian tersebut tentu saja punya spektrum yang luas yang masih bisa lebih lanjut diperdebatkan karena kompleksnya penuaan. Di kehidupan nyata, ada banyak orang tampak awet muda di umurnya yang tak lagi muda, dan sudah membesarkan beberapa anak. Di lain tempat, mungkin ada yang belum memiliki omongan, tapi tampak menua lebih cepat karena gaya hidup yang tak sehat. Lalu, apa dampak child free? Dari sisi finansial, tidak mempunyai anak berarti tidak mempunyai tanggungan. Kita tentu tak bisa menyangkal membesarkan anak perlu modal besar. Menurut Financial Times, membesarkan anak hingga usia 18 tahun di China butuh uang 16 kali pendapatan tahunan rata-rata warga China. Adapun Korea Selatan membutuhkan anak di negara tersebut butuh 8 kali pendapatan tahunan. Riset lain dari tirto.id menunjukkan membesarkan anak hingga usia 21 tahun dapat menghabiskan biaya hingga 2,94 miliar. Biaya-biaya tersebut mencakup berbagai hal, mulai dari biaya melahirkan, vaksinasi, akomodasi, pangan, sandang, hingga pendidikan yang juga ditambah inflasi tahunan nilainya tak tentu. Besarnya biaya membesarkan anak dapat mendorong banyak individu mengurungkan niat memiliki anak. Child free dianggap sebagai pilihan bijak. Meski begitu, memilih child free di beberapa negara tampaknya menjadi beban demografi. Beberapa negara tampak hadir dan membantu orang tua yang akan memiliki anak. Seperti misalnya Denmark hingga Swiss yang memberikan bantuan pada orang tua yang memiliki anak. Penting untuk diperhatikan, keputusan child free merupakan hak masing-masing orang. Istri dan suami harus bisa berdiskusi secara sehat dan memahami satu sama lain. Keputusan child free juga harus mempertimbangkan bagaimana situasi dan kultur masyarakat sekitar. Nah, itulah bagaimana penjelasan konsep child free dan pengaruh terhadap penuaan. Apa sobat lebih baik mendukung konsep child free atau punya pendapat lain? Yuk coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Lebih Baik.
Dosis harian untuk kamu yang ingin lebih menjadi lebih baik.